Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya pengen jelasin tentang mekanisme mengisi report di Google Spreadsheet. Di sini ada materinya CS maupun sales. Adapun materinya marketing sama eksternal saya akan sampaikan di besok hari atau lusa ya. Jadi di spreadsheet ini kalau teman-teman lihat kita langsung screenshot aja, share screen, sorry maksudnya. Oke, ini biasanya ketemu di email, biasanya diedit sama si Silmi tiap hari. Jadi mekanismenya setelah iklan ada, kan konsumen masuk nih. Ketika konsumen masuk, itu bisa ditangkap sama Silmi langsung lewat WhatsApp, ataupun bisa didapat lewat email. Nah, ini data-data yang literally langsung ke email. Itu langsung di email. Di sini nanti teman-teman dapat link lewat email kalian, itu Mas Roy sama Pak Ujang. Itu namanya Marketing Report Grandi Asri. Saya klik ya. Nah, Marketing Report Grandi Asri ini terdiri dari hijau dan biru, di mana hijau itu akan diisi oleh teman-teman sales nantinya. Sedangkan biru itu nanti diisi oleh Silmi atau CS. Nah, kalau misalnya kita lihat di sheet ini ada sheetnya Pak Roy, Mas Roy maksudnya, sama ada sheetnya Pak Ujang, sama ya ini sheet sales, keterangan validation, sama Intan nanti tambah membudui. Nah, tapi saya belum selesaikan. Intinya saya akan hari ini akan jelasin tentang uh, bagaimana cara teman-teman sales biar satu arahan, biar satu pemahaman dari mekanisme CS ke sales. Kalau CS kan sebenarnya simpelnya ya udah ngisi ini di tanggal di nomor nomor sekian, nomor berapa, terus tanggal-tanggal berapa, terus didistribusikan kepada siapa, terus itu nama, nomor HP, domisili. Domisili. Di sini ada yang ngisi, ada yang kan ya tempat kerja. Nah, di sini tugas teman-teman sales nantinya. Kemampuan ini kan didapat dari lagi-lagi database yang ada di website kayak gitu. Kemudian di sini jelasin nih rata-rata kemampuan cicilan ya ternyata 5 sampai 6 juta. Ini bukan kemampuan gaji ya, ini kemampuan cicilan. Jadi ini udah matang banget sebenarnya yang kalau misalnya emang dia ngisi bener, insya Allah sih si customer-nya ini ya bagus ya. Maksudnya customer-nya sebenarnya dari sisi harga udah cocok, tinggal ya, lokasi aja atau aspek lainnya. Oke, ini untuk CS, ngisinya paling nggak sampai kemampuan. Kemudian untuk sales nih ada 6, ada 6 baris. Itu dari hubungi via, komentar, status, kategori, tanggal terakhir follow, sama rencana tanggal survei. Nah, ini hubungi via ini teman-teman tolong diisi. Teman-teman tuh apa ya, hubungin customer itu via WhatsApp atau via call. Nanti biar kita prediksi juga nih, teman-teman udah maksimal apa belum nih. Kalau misalnya belum kan bisa dimaksimalkan lewat telepon misalnya. Kemudian di sini ada komentar. Komentar ini teman-teman isi kemampuannya customer sama ketertarikan customer. Kemampuan customer berarti dia masuk ke cicilan, terus dia mampu nggak DP-nya, terus mampu nggak biaya lainnya atau lain dan sebagainya. Terus ketertarikannya ini adalah sebenarnya hasil gali. Komentar itu hasil gali dari bagaimana teman-teman menggali atau memfollow up si customer-customernya gitu. Ini seharusnya ini kolom kolom yang paling besar ya, paling luas lah. Karena di sini berisi keterangan-keterangan hasil follow up, ini komentar. Nah, kemudian ada status ya. Nah, ini status teman-teman ada follow up 1, follow up 2, follow up 3, follow up 4, follow up 4. Sampai nanti ada pilihan tidak tertarik misalnya. Setelah teman-teman misalnya follow up sudah 5 kali.
Di sini juga ada status akan survei, kayak gitu kurang lebih. Terus kalau kategori setelah teman-teman lihat nih hasil komentarnya, misalnya Bu Eni, ya kan, Bu Eni dihubungi via WhatsApp. Komentarnya Bu Eni butuh Bu Eni butuh ready stock, kan. Oke. Statusnya dia sudah di follow up 2 kali. Kategorinya ini masuk warm prospect karena mungkin teman-teman ngelihat nih dari sisi harga mau lokasi masih oke. Makanya dimasuk warm prospect. Tanggal terakhir follow up ini langsung diisi kalender. Misalnya tanggal 12 Desember 2019. Nah, ini langsung keisi. Rencana tanggal survei juga udah masuk format kalender, jadi teman-teman tinggal ngisi berapa. Nah, begitu kurang lebih. Nah, ini sebenarnya saya udah kasih keterangan di sheet keterangan. Nah, ini maksudnya. Saya gedein ya. Kayak nggak bisa digedein ya. Gedein deh. Oke, intinya pada kolom komentar, teman-teman cukup isi dengan keterangan selengkap mungkin dari hasil gali dan follow customer. Di sini teman-teman bisa isi kemampuan customer, rencana budget, ataupun aspek ketertarikan customer pada produk, atau keterangan lain yang berhubungan dengan jawaban customer. Nomor 2, ini masuk kategori ya, setelah teman-teman lihat keterangannya, teman-teman bisa menyimpulkan nih, dia masuk kategori mana. Apakah kategori hot prospect, apakah kategori warm prospect, apakah kategori cold prospect. Nah, saya bahas dari cold prospect dulu. Cold prospect ini ketika teman-teman sudah menggali lokasi sama budget tuh nggak cocok. Intinya 2 aspek ini aja udah. Gitu. 2 aspek ini udah mewakili semua aspek ya, entah itu dari desain kah, atau legal, atau ready stock, atau segala macam. Intinya kita udah punya leads banyak, tapi misalnya dia nggak cocok sama budget atau nggak cocok sama lokasi, itu bisa dibilang itu udah masuk cold prospect. Misalnya kayak lokasi di Tangerang, tapi lokasi kita di Bekasi. Kemungkinan dia akan milih yang di Tangerang kan. Apalagi misalnya terjadi di Tangerang juga. Kecuali dia kerja di Bekasi, tapi dia rumah orang tuanya di Tangerang, ya udah itu bisa jadi lain hal. Itulah mengapa pentingnya teman-teman bisa apa ya istilahnya, teman-teman pentingnya mendapatkan apa ya istilahnya itu, ya mendapatkan mengisi ini nih tempat kerja. Makanya saya ini hijau kan, ini kan sebenarnya bisa digali lagi gitu harusnya. Oke, kemudian setelah cold prospect, warm prospect. Nah, warm prospect ini istilahnya teman-teman nih si customer itu belum bilang gitu, belum firm kalau saya tidak cocok sama lokasinya atau saya tidak cocok sama harga, ataupun galinya belum terlalu dalam, itu sebenarnya masih masuk warm prospect karena kita belum tahu nih, masih zona raba-raba. Itu kita masukin form aja kayak gitu. Nah, ini hot prospect. Hot prospect ini sebenarnya indikasi banyak, terutama dari intens interaksi terhadap sales, kemudian merasa cocok terutama harga dan lokasi atau aspek lainnya, atau dia udah ingin melakukan sebuah lokasi, itu udah masuk hot prospect sih. Nah, itu jadi kategorinya. Semoga teman-teman bisa satu suara ya sama perusahaan, sama saya. Intinya intinya berdasarkan cold prospect dulu nih, kita bisa tahu nih dari 500 data ternyata yang nggak cocok sama lokasi atau harga misalnya 200 orang, ya udah nggak apa-apa, yang penting diisi itu cold prospect-nya. Sisanya misalnya yang hanya konfirm itu hanya 10, ternyata sisanya berarti warm prospect. Jadi gitu yang udah pernah saya jelasin sebelumnya. Oke, ini kita masuk ke status. Nah, di sini salah satu penting juga saya sekaligus menjelaskan SOP. Teman-teman sudah memahami riset-riset juga marketing dan juga pengalaman saya. Intinya teman-teman perlu memfollow up si customer tuh 5 kali dalam waktu berdekatan, untuk membuat atau ngebangun persepsi si orang tuh kita emang jualan dan kamu mau beli apa enggak gitu sih. Sebenarnya untuk mengingatkan itu sih. Ini di follow pertama ini teman-teman bisa ini follow up 1, follow 2, follow 3. Follow pertama, teman-teman tuh biasa dari Xiaomi ngasih nih ads, tolong di follow up ya Pak Ujang atau Mas Roy. Nah, ini di CS ini teman-teman bisa
apa ya, istilahnya udah langsung di-share gitu di hari itu juga gitu. Nah, di follow up kedua kalinya itu 1 hari setelah follow up pertama. Nah, follow up ketiga itu 2 hari setelah follow up kedua. Follow up keempat itu 3 hari setelah follow up ketiga. Follow up kelima itu 4 hari setelah follow up keempat. Jadi misalnya si database-nya itu muncul hari Kamis, ya kan? Hari Kamis itu berarti follow up pertama. Nah, kemudian follow up kedua adalah 1 hari setelah follow up pertama, yaitu Jumat berarti. Itu follow up kedua. Nah, ini beda sehari, jeda sehari. Nah, ini jeda 2 hari. Nah, jeda 2 hari berarti Sabtu dan Minggu. Ini follow up. Nggak ada follow up. Ini ya udah ibaratnya ditarik ulur dulu gitu. Habis itu hari Minggu di evu ketiga kalinya gitu. Terus untuk keempat kali teman-teman jeda aja 3 hari gitu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Rabu ini di follow up lagi nih 4 kali. Intinya gitu. Nah, untuk follow up 5 kali kalau misalnya masih belum dia bagus, masih belum bereaksi, itu teman-teman jedanya paling nggak 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini dalam rentang waktu paling nggak 10 hari atau 2 minggu, teman-teman tuh udah menyelesaikan SOP di perusahaan ini gitu. Intinya kita maksimalin follow up. Kalau udah sampai 5 kali dan dia belum ada jawaban, di sini teman-teman langsung tulis statusnya itu tidak ada respon. Yaitu setelah di follow 5 kali masih ada respon. Kayak gitu. Status ini nanti diisi nih. Misalnya ternyata Bu Eni ini udah tertarik nih, udah ready stock segala macam. Dia statusnya ternyata bahkan dia misalnya hot prospect. Tapi setelah di follow up 5 kali, ternyata hasilnya dia tidak ada respon. Alias dia emang mungkin butuh yang ready stock banget gitu. Intinya gitu sih. Oke, kita lanjut. Terus di sini ada akan survei, sudah ada respon, tertarik. Nah, misalnya si Bu Eni ini emang sudah survei, misalnya di hari keberapa gitu dia emang emang sudah akan survei gitu, tertarik, ya udah tulisnya di sini. Intinya gitu sih teman-teman. Tanggal terakhir follow up. Oh ini belum, nomor tidak aktif. Ini mungkin teman-teman juga banyak ya. Banyak dalam artian ya mungkin pas lagi diisi dia ngasal gitu nomornya, berarti tidak dihubungi kan. Itu ya udah tulis saja nomor tidak aktif. Jadi untuk skala no atau menolak, customer menolak tuh bahkan ada 3 kategori gitu. Kategori pertama dia tidak respon, itu 108. Kategori kedua adalah nomor tidak aktif. Kategori ketiga adalah dia tidak tertarik gitu. Dia tuh hot prospect banget ya, tapi ternyata dia tidak tertarik gitu. Kita masukkan hot prospect. Tidak tertariknya sebenarnya bagusnya ada keterangan lagi, dia tidak tertarik karena dia butuh misalnya ready stock, ya udah ditulisnya tidak tertarik. Gitu sih intinya. Oke teman-teman, demikian paling yang bisa saya sampaikan. Intinya mohon diupdate setiap harinya, baik Silmi ataupun Mas Roy atau Pak Ujang, karena ini yang akan dipantau juga sama Mas Adnan ya. Sebenarnya kita kan ini dipantau semuanya ya, baik saya ataupun Mas Adnan ataupun yang lainnya. Ya pada intinya itulah, saya butuh teman-teman ngisi sejujur mungkin, semaksimal mungkin. Karena ini apa yang bisa kita usahain maksimal sih. Itu aja paling, terima kasih teman-teman sudah memberikan perhatiannya. Oke, semangat. Jangan lupa terus berdoa supaya bulan ini kita ada closing lagi. Amin. Amin.